Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nada Syifa Fakira, Ratri Gali Ardianti, dan Rifa Asri dari kelas 11 MIPA 2. Di sini kami akan membahas sistem dan demokrasi Pancasila. Yang A, ada hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi, yang pertama ada makna demokrasi, yang kedua ada klasifikasi demokrasi, dan yang terakhir ada prinsip demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedua ada klasifikasi demokrasi. Berdasarkan titik berat perhatiannya, yang pertama ada demokrasi material, yaitu dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam suatu bidang ekonomi. Yang kedua ada demokrasi formal, menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Dan yang ketiga demokrasi gabungan, demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Berdasarkan ideologi, yang pertama demokrasi konstitusional, yaitu didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua ada demokrasi rakyat, yaitu didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Tiga, prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan. 5. Mengakui adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Pada subbab kali ini, kami akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dan periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3.
Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR dan DPD. 4. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. 2. Kekuasaan negara memberikan keadilan hukum atau legal justice. 3. Kekuasaan negara menjamin kepastian hukum atau legal security. 4. Kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest. Selanjutnya yaitu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenalkan semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Selanjutnya yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut UUD NKRI tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Selanjutnya, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut UUD NKRI tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Selanjutnya, demokrasi dengan otonomi daerah. UUD NKRI tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten kota. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri, yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi menurut UUD NKRI tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut UUD NKRI tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat.
Inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikendalikan oleh dua nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Pengertian dan bukti demokrasi Indonesia dalam sudut pandang 1. Sudut pandang normatif. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukti normatif bahwa Indonesia adalah negara demokrasi adalah pada dasar konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Sudut pandang empiris. Demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis. Bukti empiris Indonesia adalah negara demokrasi dapat dilihat dari alur sejarah politik di Indonesia. Konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan-ketentuan seperti berikut. Yang pertama, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 dibagi menjadi dua. Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Yang kedua, ada ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Yang keempat, dalam Undang-Undang Dasar Serikat 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat kedua berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya, cara melihat suatu sistem pemerintahan apakah demokratis atau tidak. Dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut. Yang pertama, akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan tetap yang telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-kata, serta yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan atau yang sedang dijalaninya. Pertanggungjawaban itu tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti luas, yaitu perilaku anak dan istrinya, juga sanak keluarganya, terutama yang berkaitan dengan jabatannya. Yang kedua, ada rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadi rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi
Tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Yang ketiga, ada rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat atau mengisi sesuatu jabatan politik yang dipilih rakyat melalui peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Yang keempat, pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya tanpa ada rasa takut dan paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan seperti kampanye dan menyaksikan penghitungan suara. Yang kelima, ada pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers atau bebas. Perkembangan periodisasi demokrasi Pancasila dibagi menjadi 5. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Kalau kita mengikuti risalah sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka kita akan melihat begitu besarnya komitmen para pendiri bangsa ini untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia.
Muhammad Yamin dengan beraninya memasukkan asas peri kerakyatan dalam usaha dasar negara Indonesia Merdeka. Insinyur Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Keyakinan mereka yang sangat besar tersebut timbul karena dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara tetap hidup. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat, tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun, hal ini telah menjadi salah satu agenda politik utama. Hal mendasar bagi pengembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Pertama, memberi hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula membentuk komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu mereka menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggapnya dewasa memiliki hak politik yang sama, tanpa adanya diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seseorang diktator, dibatasi kekuasaan ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dan dalam kehidupan politik kita. Yang kedua, ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1559. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar pertama. Pergantian Undang-Undang 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah-ubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode pemerintah ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada 1959 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer. Selanjutnya ada
pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam sistem aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang selanjutnya, yang kelima ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara ini. Akibatnya bisa ditebak pemerintahan Orde Baru di bawah pemimpinan Presiden Soeharto meskipun kembali terpilih dalam sidang umum MPR bulan Maret tahun 1998 terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Dalam dunia internasional, terutama Amerika Serikat secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatan sebagai presiden. Bagian C, kita akan membahas tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Satu, pentingnya kehidupan yang demokratis. Bagian pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu, siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintah yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Yang kedua, ada partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Yang ketiga, ada distribusi pendapatan secara adil. Di dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapat rendah. Akhir-akhir ini, pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu para fakir miskin. Pada kesempatan lain, pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut diharapkan terjadinya distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat di Indonesia. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan oleh kebebasan yang tidak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain.
2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. 2. Membiasakan diri untuk bertindak demokrasi dengan segala hal. 3. Membiasakan diri untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Dan berikut ini contoh video dari sistem dan demokrasi Pancasila. Mari kita nonton. Ya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam aspek sosial, politik, dan tentunya juga kultural menjadi sangat penting guna menciptakan demokrasi yang sesuai dengan semangat Pancasila. Bagaimana kemudian strategi dan pandangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP terkait hal ini? Sudah hadir pelaksana tugas Kepala BPIP Haryono. Selamat malam Pak Haryono. Selamat malam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kalau kita bicara soal tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, untuk paling tidak menjaga kondisi sosiokultural demi kepentingan politik berdemokrasi, Pak. Harus bagaimana kemudian? Kalau kita mengacu proses politik dalam beberapa tahun terakhir misalnya. Tahun depan ada lagi Pak, pilkada. Ya, justru disinilah apa yang disampaikan oleh Presiden, bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu kan ada dua fungsi. Yang pertama menyatukan semua elemen kita yang sangat beragam. Kedua membawa tuntunan arah bagaimana kita membangun bangsa ke depan. Karena tanpa bersatu, apapun sistem politiknya kita tidak akan bisa kuat. Tidak akan bisa saling memahami perbedaan kita. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau cukup dengan bersatu saja kita juga nggak maju. Nah ini yang menjadi tantangan kita bersama, sehingga BPIP di dalam atau pengarus utama nilai Pancasila, memang pertama Pancasila sebagai dasar negara. Dan itu tidak harus secara verbal terkatakan. Sehingga kalau Presiden tadi mengatakan setiap kebijakan, setiap regulasi harus sesuai nilai Pancasila, itulah Pancasila sebagai sebuah dasar negara. Ideologi ini kan sebenarnya sudah tuntas 74 tahun yang lalu. Kalau mungkin mau bergerak ke depan, mungkin analisanya dari, ya taruhlah SWOT analysis, Pak. Kira-kira apa pemicunya? Sekarang bisa bergerak liar lagi ini. Ya pemicunya yang paling mencolok setelah peristiwa reformasi terjadi 98, itu terjadi kekosongan ideologi Pancasila. Karena Pancasila Kenapa bisa kosong, Pak? Karena Pancasila tidak muncul di ruang publik, bahkan mata pelajaran dan mata kuliah saja nggak wajib. Sehingga generasi muda sekarang... Beda dengan P4 dulu begitu? Iya, betul. Kedua, dampak dari perkembangan teknologi yang begitu pesat, itu mendorong orang untuk percaya begitu saja dengan informasi. Belum lagi geopolitik global, di mana ideologi-ideologi besar di dunia yang sukses maupun yang tidak itu juga menjadi pengaruh. Jadi masuk begitu mudah dalam 21 tahun terakhir itu. Betul. Tapi kan BPIP juga sudah eksis sebenarnya. Apa yang sudah dilakukan misalnya? Kalau BPIP dalam beberapa hal itu mencoba untuk kembali menyadarkan kita semua, terutama pada pemerintah dan aparatur negara. Pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang harus dijadikan Pancasilais duluan, itu adalah aparatur negaranya. Sehingga baru kemudian masyarakat, karena Pancasila bukan sekedar moral perilaku hidup individu, tapi Pancasila adalah dasar untuk bagaimana kita bernegara. Salah satu nilai-nilai value dari Pancasila adalah soal menjaga sikap toleransi, yang ini juga sudah pudar. Ada kasus lagi Pak, ini walaupun masih diselidiki oleh pihak kepolisian, di Bromo ada tempat peribadatan umat Hindu yang dirusak. Entah oleh siapa, kita tidak tahu. Saya ingin coba kita angkat dari perspektif ini Pak, dari kasus ini, bagaimana kemudian harus ditanggulangi. Kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangannya sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan Pak Haryono. Tadi sudah saya singgung sebelum kita jeda soal sikap intoleransi Pak. Ini walaupun kalau data dari sejumlah lembaga survei memang paling tidak tingkat toleransi kita masih lebih baik ketimbang negara-negara tetangga Pak. Tapi ada survei misalnya dari lembaga survei Indonesia yang ini
dari hasilnya, Muslim di Indonesia misalnya ya, kalau kita bicara soal sikap toleransi, memiliki pandangan positif tentang suku agama lainnya non-Muslim, angkanya 46,2%, Pak. Menurut Bapak ini kecil atau tinggi? Ya, kalau yang semacam itu termasuk tinggi. Termasuk tinggi. Ya. Tapi praktek-praktek di lapangan, apakah masih kurang baik, dianggap masih kurang oleh BPIP atau bagaimana melihat? Oh iya, sikap? yang menurut BPIP yang semacam itu tidak berdiri sendiri itu. Jadi yang pertama yang barangkali seperti yang tadi diungkapkan oleh Mas Wahyu tadi. Di Bromo misalnya. Iya, di Bromo. Itu kan cermin bahwa perilaku-perilaku semacam itu jarang terjadi di masa-masa lalu. Kehidupan keyakinan yang beragam di Indonesia itu bisa toleran. Dan kami menemukan dalam proses sejarah itu justru agama-agama besar yang diakui di Indonesia itu kan semuanya agama impor. Agama impor? Iya, agama kan semuanya dari luar. Nah, tetapi ketika sudah di Indonesia, agama-agama itu mampu menyatu dengan nilai-nilai keindonesiaan. Sehingga dalam bahasa diskusi kami dengan beberapa teman, agama-agama yang diakui di Indonesia itu bukan agama imperialis. Walaupun berasal dari luar Indonesia, tapi dia masuk ke Indonesia bukan untuk menjadi imperialis terhadap keyakinan-keyakinan yang sudah ada. Tapi sebagai sebuah agama yang menurut saya sangat universal. Hampir setiap nabi diutus oleh Tuhan itu untuk membangun peradaban, bukan menghancurkan peradaban. Nah, ini itu tidak kita lihat di Indonesia saja. Sebenarnya praktek-praktek agama maupun Islam, Kristiani di negara-negara tetangga juga melebur dengan ada akulturasi budaya ketika masuk ke negara itu. Nah, justru disinilah diperlukan kedewasaan, kearifan dari kita sebagai penganut agama, apalagi yang berideologi Pancasila, bahwa keyakinan yang kita miliki itu bukan satu-satunya keyakinan yang boleh hidup di Indonesia, tapi juga ada keyakinan dari saudara-saudara kita yang mungkin berbeda dan seterusnya. Sehingga kalau kita bisa memahami adanya perbedaan keyakinan dengan saudara-saudara kita, disitulah kita sebagai warga negara bisa membangun bersama. Ketika sosio ini sudah tuntas, untuk urusan politik juga seharusnya sudah tuntas begitu Pak? Betul. Nah, problemnya kan sekarang ini dengan adanya medsos, masih banyak saudara-saudara kita yang belum terbiasa untuk beristihad, menggunakan akal pikirnya. Tetapi melihat figurnya siapa, ketika figurnya itu mengeluarkan statement seperti apa, itu langsung diikuti begitu saja. Baik. Dan tanpa dikonfirmasi apakah nilai-nilai itu relevan atau tidak. Itu dia kenapa juga Presiden meminta seluruh pimpinan lembaga, struktural pemerintah maupun non-pemerintah ini juga bisa ikut bertanggung jawab. Betul. Karena kuncinya juga di mereka sebagai pimpinan begitu ya. Iya, dan Pancasila kan bukan hanya sila pertama ketuhanan, tapi kok juga sampai dengan keadilan sosial. Nah, inilah yang nggak mungkin diselesaikan oleh BPIP, tapi yang menyelesaikan ya seluruh bangsa Indonesia, terutama negara. Baik, Pak Haryono, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Terima kasih atas waktunya di Prime Time News malam hari ini. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.